dengan acara besok hari Kamis sejak pagi di sini mulai jam 9. Kita akan melakukan acara temu alumni prakerja. Seperti kita ketahui, secara rutin teman-teman dari PMU Prakerja mengumpulkan semacam seluruh alumni prakerja ini dalam acara temu raya alumni prakerja. Kemudian beberapa kegiatan seperti ini yang juga dilakukan di beberapa daerah yang temanya kira-kira untuk merayakan prakerja dan merayakan tagar jadi bisa ya. Jadi bisa. Pelaksananya besok di Geraha Sawala mulai jam 9 sampai kurang lebih jam 11.45, tapi nanti yang dengan Pak Menko dan dengan para pimpinan kira-kira jam 9 sampai jam 10.15 besok. Besok insya Allah akan menghadirkan lebih dari 150 orang alumni prakerja, khususnya yang skema normal dan juga skema bansos, yang mewakili dari 139 kabupaten kota. Karena kalau bicara alumni prakerja, dari yang total sudah 18,9 juta, itu dari seluruh kabupaten kota ada. Dan mungkin karena lokasinya di kantor Kemenko kan sangat terbatas, sehingga kita hanya ngambil maksimal Geraha Sawala itu hanya bisa sampai 150-an, sehingga besok menghadirkan lebih dari 150 orang dari 139 kabupaten kota yang mewakili seluruh provinsi, dari 38 provinsi ada. Jadi kalau Bu Deni menyampaikan mulai ujung barat, timur, utara, selatan, Sabang, Merauke, kemudian dari Talaut sampai Rote itu lengkap. Karena prakerja ini ada di seluruh kabupaten kota yang ada. Demikian juga beberapa alumni yang sebenarnya juga mau hadir dari daerah-daerah remote ini. Sebenarnya mereka berhasil, kemarin karena kita pemberitahuannya juga cukup mepet, mingguan yang lalu kita sampaikan acara ini, sehingga ada beberapa yang daerah remote yang tidak bisa berangkat, seperti yang dari ED itu karena bandara di ED tidak beroperasi, kemudian penerbangannya ada yang seminggu sekali, dan juga yang dari Nabire dari Papua juga ternyata karena cuaca penerbangan di cancel terus dan sebagainya. Ya itulah dinamikanya, suka-suka teman-teman alumni prakerja yang tersebar di seluruh kabupaten kota, termasuk daerah-daerah yang ada di remote, yang berbatasan, yang daerah-daerah yang mungkin secara transportasi dan konektivitasnya mungkin tidak mudah seperti daerah yang lain. Kemudian sebenarnya untuk acara besok Pak Menko mengundang Bapak Presiden terpilih, namun memang sampai sore ini kita belum ada konfirmasi karena kita paham ini situasi transisi, pasti banyak hal lain yang juga sangat penting untuk menjadi prioritas dari agenda Bapak Presiden terpilih. Dan beberapa acara yang kita desain untuk acara besok itu kira-kira kita ingin pertama nanti seperti biasa kita akan mendengarkan kisah-kisah secara langsung dari beberapa perwakilan alumni dari daerah-daerah yang mewakili nanti representasi daerah-daerah timur, daerah yang ada di perbatasan, daerah-daerah 3T yang ada di sana dan sebagainya. Jadi justru kita ingin mendengarkan cerita real yang konkret dari para alumni ini, bagaimana mereka mengikuti prakerja, kemudian apa manfaat sampai yang hal-hal positif yang dirasakan oleh mereka. Demikian juga selain nanti akan mendengarkan cerita kisah secara langsung dari para alumni yang mewakili berbagai lokasi seluruh Indonesia tadi, kita juga biasanya mengimpulkan feedback, masukan, dan beberapa usulan dari mereka bagaimana kita tetap bisa menjaga capaian prakerja ini dan sekaligus meningkatkan apa hal-hal konkret yang dibutuhkan oleh para alumni ini di dalam mendorong untuk peningkatan program prakerja ke depan. Demikian juga biasanya para alumni itu sekaligus nanti membangun jejaring networking di situ, mereka saling berkomunikasi, saling menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pekerjaan mereka. Demikian juga nanti beberapa pengalaman yang lalu dengan komunikasi mereka bisa ada kerjasama yang positif antar mereka. Demikian juga ini sebenarnya kita ingin dalam rangka Oktober ini Hari Sumpah Pemuda, kita ingin mendorong para generasi muda yang nanti mungkin akan menjelaskan proporsi dari peserta pelatihan prakerja ini dominannya di kelompok generasi yang mana, sehingga nanti akan teman-teman akan dapat gambaran secara lengkap, sehingga acara-acara temu alumni itu menjadi sangat penting untuk kita semuanya. Beberapa hal mengenai prakerja yang mungkin perlu kami informasikan kepada teman-teman yang mengingatkan kembali, tapi nanti detailnya
Ibu Deni bisa menjelaskan lebih lengkap lagi. Pertama, kalau ingat kembali program prakerja ini kan janji politik Bapak Presiden Jokowi pada saat awal periode 2019-2024. Kemudian kita ingat di awal-awal pandemi 2020, bahkan program pertama prakerja itu beriringan dengan kondisi waktu itu pengumuman COVID di bulan-bulan saya lupa Maret, April sekitar 2020-an itu. Dan di dalam awal-awal perjuangan membangun prakerja sangat tidak mudah karena pas baru pandemi, sehingga prakerja harus digeser menjadi membantu pandemi dengan mengenalkan skema bansos, semi bansos seperti itu. Programnya semi bansos secara regulasi, landasan hukumnya mulai kita menyiapkan perpres yang sudah kita rubah beberapa kali juga, kemudian beberapa permenko pengaturan mengenai prakerja, juga berbagai program-program perubahan yang kemarin sepanjang pandemi dan pasca pandemi ini kita lakukan beberapa penyempurnaan program. Demikian juga landasan hukum berupa peraturan Menteri Keuangan, karena ini merupakan sistem pembayaran langsung dari treasury, dari bendara umum negara langsung dikirimkan ke end user melalui platform digital. Nah, ini yang kita maksudkan kalau Pak Menko end-to-end digital, satu layanan publik pemerintah langsung ke end user, bagaimana dari treasury, dari dijen perbendaraan bisa langsung dikirim secara wallet dan sebagainya. Kemudian data terakhir jumlah peserta prakerja sampai dengan tahun ini 18,9 juta. Kemudian jumlah total pelatihan sampai saat ini kurang lebih 5.900 pelatihan. Di jenis pelatihannya ada sekitar totalnya jumlahnya sekitar 5.900 yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan sebanyak 590 lembaga. Kemudian secara aktif prakerja ini terus dievaluasi, terutama terkait dengan berbagai program pelatihan yang ada, dan juga selain dievaluasi juga dilakukan survei yang saat ini sudah ada 15 lembaga yang secara aktif melakukan evaluasi, termasuk di Sakernas BPS itu ya. Nah, di surveinya BPS sudah masuk dari bagian Sakernas BPS yang setiap tahun prakerja menjadi masuk responden di dalam survei Sakernas BPS. Penghargaan saya kira sudah sangat banyak sekali, sering disampaikan Bu Deni. Kalau yang terakhir kemarin di bulan kemarin kita dapat yang untuk Gulf Cyber Innovator ya Bu ya. Jadi ini kaitannya dengan cyber security ya. Dari cyber security dapat penghargaan khusus ini, namanya Gulf Cyber Innovator Award yang sudah sekian tahun, 12-an tahun diselenggarakan. Baru pertama Indonesia dapat penghargaan, yaitu teman-teman prakerja. Ini dapat di 2022 dan 2023. Kemudian dengan program prakerja ini sebagai contoh, kemudian juga meniru, dicontoh, direplikasi, bahkan di beberapa negara diterapkan dengan skema yang sama. Dan kalau kita lihat di Kamboja, Thailand, Maroko, demikian juga dari Malaysia kemarin secara khusus mempelajari dari beberapa kementerian lembaganya, sehingga